Hari ini kita jumpa lagi dengan Penaku Channel. Kita akan belajar tentang bilangan oksidasi. Bagian terpenting dari bilangan oksidasi di sini adalah aturan bilangan oksidasi. Dengan menguasai pemahaman tentang aturan bilangan oksidasi, akan dengan mudah kita belajar topik selanjutnya, khususnya untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks. Adapun penjelasan tentang aturan bilangan oksidasi atau aturan biloks adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama adalah bilok unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas di sini seperti apa? Yaitu unsur yang dalam keadaan tidak terikat dengan atom lain. Jadi dia berdiri sendiri sebagai atom. Fe, misalnya Cu, Na, dan seterusnya. Nah, kalau kita menjumpai unsur-unsur yang berdiri sendiri seperti ini, maka biloksnya akan sama dengan 0. Atau unsur bebas itu bisa dalam bentuk molekul unsur. Molekul unsur. Apa itu molekul unsur? Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari gabungan atom-atom sejenis. Jadi misalnya di sini O2, P4, S8, N2, dan seterusnya. Nah, bilok unsur O dalam O2, P dalam P4, S dalam S8, N dalam N2 sama dengan 0. Selanjutnya, aturan yang kedua adalah dalam senyawanya biloks unsur logam selalu positif. Jadi di sini golongan 1A selalu positif 1, golongan 2A selalu positif 2, aluminium selalu positif 3. Logam-logam yang lain, khususnya logam transisi, penentuan bilangan oksidasinya ada aturan tersendiri karena mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Nah, golongan 1A ini ada apa saja? Nah, kita perhatikan. Golongan 1A waktu kelas 10 dulu kita sudah hafalan unsur. Unsurnya terdiri dari Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, ini kita menyingkatnya biar gampang mengingat. Bisa kita gunakan Lina, Karu, Robi, CS, Friend. Sedangkan untuk golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra bisa kita gunakan untuk mengingat besok minggu Cak Suroto bakal rapi. Nah, itu unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Nah, sekarang kalau penerapannya bagaimana? Ada senyawa misalnya CaNO3 2 kali. Berarti biloksnya Ca di sini adalah +2. Karena apa? Ca golongan 2A. Begitu halnya dengan K dalam KOH. Karena K golongan 1, maka dia +1. Aluminium dia +3. Untuk aturan berikutnya, yaitu aturan ketiga, F dalam senyawanya selalu -1. Jadi kalau menjumpai ada senyawa Kf misalnya, maka F di dalam Kf adalah -1. Ada ClF3, maka biloksnya F dalam ClF3 adalah -1. Tapi hati-hati kalau ketemu F2, maka berlaku aturan nomor 1. F-nya tidak lagi -1, tetapi F-nya adalah 0 karena F2 adalah unsur bebas. Selanjutnya aturan nomor 4, ion monoatom biloksnya sama dengan muatannya. Jadi kalau misalnya ada Al3+, biloksnya sama dengan +3. S2- biloksnya sama dengan -2, jadi sama dengan muatannya. Kemudian untuk H dan O, aturannya, penjelasannya sama dengan nomor 3. Nah, yang perlu mendapat perhatian adalah aturan nomor 7 dan 8. Jumlah bilok semua unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Kemudian
jumlah bilok semua unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Nah, penjelasannya demikian. Bilok semua unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi, ini bisa kita gunakan untuk unsur-unsur yang tidak ada di aturan. Misalnya, tadi kalau kita menjumpai unsur logam golongan transisi. Jadi dia di luar golongan 1A, 2A, dan Al. Kemudian ketemu unsur lain ya, yang tidak ada di aturan ini. Jadi misalnya ada senyawa KNO3. Nah, K golongan 1A, berarti dia plus 1. O dalam senyawanya dia min 2. Berarti berapa N? Nah, ini bisa kita hitung. Karena K ada 1, maka kita tulis biloksnya K ditambah biloksnya N ditambah biloksnya O sebanyak 3. Berarti 3 biloksnya O itu akan sama dengan 0. Berarti K-nya plus 1, N-nya belum tahu, ditambah 3 kali min 2 berarti sama dengan 0. Maka N dihitung akan ketemu N-nya sama dengan berapa? Plus 1 ditambah N ditambah min 6 sama dengan 0. Berarti N-nya ketemu plus 5. Seperti itu. Itu kalau jumlah bilok semua unsur dalam senyawa adalah 0. Kalau bilok semua unsur dalam ion poliatom itu sama dengan muatannya. Contoh ion poliatom itu adalah ion yang dibentuk lebih dari satu unsur. Contohnya ada ion NO2-. Berarti kalau kita hitung di sini biloksnya N ditambah 2 kali biloksnya O akan sama dengan min 1. Dari mana min 1? Muatannya NO2-. Nah, ini. Sehingga bisa dihitung. N ditambah 2 kali min 2. Ya, biloksnya O dalam senyawa kan min 2. Aturan nomor 6. Itu akan ketemu sama dengan min 1 ya. Berarti N sama dengan min 1 ditambah 4, berarti ketemu plus 3. Seperti itu. Aturan ke-9, bilok unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif dan yang kurang elektronegatif selalu positif. Contohnya pada senyawa O dengan F membentuk OF2 misalnya. Maka F di sini karena lebih elektronegatif maka F yang bermuatan negatif. Sedangkan O karena dia kurang elektronegatif maka biloksnya O menjadi positif.